Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Friendscom, kembali lagi di Ngopikes, Ngobrol HMPSKPI Podcast episode 19. Bersama aku Nasiha dan partnerku. Halo Friendscom, perkenalkan nama saya Tanti Widyasari. Kali ini kita akan bahas tipe-tipe mahasiswa nih. Aku mau tanya nih, kalau Tanti sendiri tuh termasuk apa sih tipe mahasiswa yang apa gitu? Kupu-kupu kah atau mahasiswa kura-kura? Oke, kalau aku sendiri sih tipe mahasiswa yang mahasiswa kuliah rapat sih. Wah, berarti orang sibuk nih, Tanti. Bukan orang sibuk tapi nyari kesibukan gitu. Terus gimana nih? Kan kamu termasuknya mahasiswa yang kuliah, terus berarti berorganisasi dong tentunya. Iya. Itu gimana cara kamu ngatur waktu nih biar kayak waktu kamu tuh seimbang gitu antara kuliah, terus rapat dan lain-lain, itu gimana? Oke, sebenarnya aku ikut organisasi udah dari SMA ya. Jadi kayak pas masuk kuliah itu kayak kalau nggak ikut organisasi kayak ada yang kurang gitu. Terus cara aku bagi waktu, kebetulan kan kemarin pas awal aku kuliah kan itu juga pas pandemi. Otomatis kayak masa aku cuma mau kuliah aja, nggak pernah ke kampus gitu. Iya. Jadi ya udah aku cari-cari organisasi yang gimana ya, yang ada kegiatannya lah gitu. Berarti selain kamu berorganisasi itu apa kamu kerja atau apa gitu? Oke, kebetulan kemarin aku juga sempat kerja di tengah-tengah awal bulan puasa sih. Ya kerja ya kuliah ya organisasi. Wah, berarti sibuk banget nih. Bisa dibilang begitu. Kalau Nasia sendiri tipe mahasiswa yang kayak gimana nih? Oke, kalau aku jujur ya, aku dari dulu SMA gitu jarang sih ikut organisasi. Jadi mulai ikut itu pas kuliah ini gitu. Dan kuliah pun ikut organisasi di semester 3. Oh, Kayak karena mau ikut dari awal tuh masih online kan dulu. benar-benar. Kita masih online dan ya nggak mau pulang pergi juga karena ya lumayan jauh kan jaraknya. Jadi ya mutusin pas udah mulai offline gitu. Ikut organisasi sih, tapi nggak sesibuk kamu ya. Nggak juga. Ikut organisasi karena buat ngisi waktu dan nyari pengalaman sih yang pasti gitu. Gimana sih organisasi tentunya di kampus ya, kan udah lebih besar gitu relasi dan lainnya gitu. Oh iya, ngomong-ngomongan tadi katanya ikut organisasi dari semester 3 ya? Ya. Nah itu kan pas semester 1 sama 2 itu ngapain aja gitu kegiatannya? Kegiatannya ya kuliah tok gitu. Boring nggak? Banget sih. Karena kan masih di rumah ya, Iya. online gitu, dan ya udah kalau selesai kuliah udah tidur. Kalau nggak ada tugas ya kayak gitu sih. Terus baru ngerasain pas offline gitu ternyata seru juga gitu loh, ikut organisasi. Terus jadi banyak kenalan, banyak teman gitu. Oh ya, pas jadi mahasiswa yang ikut organisasi nih, kamu pernah ngalamin hal-hal yang membuat kamu senang atau sedih nggak sih? Jengkel atau gimana gitu? Kalau itu ya pasti ada ya, namanya kita berorganisasi dan maksudnya kita adaptasi dengan orang yang baru atau banyak orang gitu, pasti ada sih. Kalau dari aku sendiri senangnya senangnya karena bisa kenal banyak orang, bisa relasinya banyak gitu. Kalau susahnya gitu enggak sih, sebenarnya enggak susah, cuman kayak kalau misalkan lagi padat banyak event Banyak atau acara, kegiatan. banyak kegiatan gitu, nggak bingung bagi waktu, cuman kayak ya kalau capek pasti ya, Banget. tapi nggak sih, aku tetap kayak dibikin enjoy aja gitu sih. Kalau kamu nih lika-likunya apa gitu menjadi mahasiswa yang dibilangnya sibuk ya, berarti kan kamu kura-kura nih, kuliah rapat gitu, pasti ada lah lika-likunya dialami gitu. Kalau ditanya lika-liku ya, sebenarnya sih kalau kita berorganisasi ya kita nikmatin aja gitu loh. Iya, Itu bener-bener. kan juga udah keputusan kita, konsekuensinya ya kita yang nanggung. Nah, ya Jadi betul. kayak ya susah senangnya ya kita nikmatin gitu. Walaupun kadang banyak susahnya daripada senangnya, tapi ya ayolah, itu keputusan kita gitu loh. Gitu sih kalau menurut aku. Iya sih, bener-bener. Ya kita mau ngeluh, mau nggak apa sih sebenarnya gitu ya, kita ngeluh karena manusiawi juga gitu, merasa Bener-bener. capek, merasa pasti ada yang bikin kesel atau apa gitu, pastilah, namanya kita sama orang lain ya pasti harus menyesuaikan
satu sama lainnya gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana nih kamu cara mengatasinya gitu? Kalau misalkan kamu lagi apa ya, bad mood banget buat misal kayak lagi ngurusin event atau apa gitu biar event kamu itu tetap jalan dan organisasi kamu juga. Tapi kamu posisinya lagi ya itulah bad mood lagi Ah, nggak anu banget, kesel lah istilahnya gitu. kalau aku sih tipe orang yang gimana ya? Kalau ada sesuatu yang bikin aku nggak seneng, aku Iya, diem. Jadi kayak lebih ke diem ya. iya, soalnya takutnya kalau aku gimana-gimana malah nyakitin orang lain. Jadi mendingan diem, dipendam sendiri. Nanti kan kayak kita kan juga butuh waktu lah. Lah nanti seiring berjalannya waktu mesti ya juga bakal adem sendiri gitu loh. Iya. Gitu sih kalau aku. Lagian kayak kita jadi mahasiswa yang ikut organisasi itu seru banget gitu loh, kayak banyak kegiatan atau event-event yang kita ikutin, jadi banyak pengalaman. Jadi kayak nggak usah terlalu dipikirin susahnya gitu, kita enjoy aja, senang-senang. Oh iya, aku bisa ngerasain ini, belum tentu temanku bisa ngerasain ini loh, ya nggak sih? Iya, Bener benar-benar. kan? Itu Jadi juga sih yang ya aku makanya kayak alamin gitu. kita ya udahlah enjoy aja gitu, buat Heeh. seneng gitu. Tapi gini kan banyak juga nih mahasiswa yang kayak ngapain sih ikut organisasi, pasti sibuk dan lebih enak habis kuliah tidur atau main lah gitu. Nah, menurutmu kayak gimana sih gitu loh? Apa dia tuh nggak ikut apa-apa gitu? Maksudnya pendapat kamu nih gimana? Kayak gimana ya, banyak sih temanku yang kayak gitu, kayak kamu kok ikut ini itu emang nggak capek lah apa gimana Heeh. gitu. Ya gimana ya, ya kayak gimana, itu kan buat kesenangan aku sendiri gitu loh. Iya, Jadi kayak iya. nggak usah terlalu ngurusin omongan orang juga. Terus lagian kalau aku jadi mahasiswa yang kuliah pulang kayak boring banget hidupku, kayak datar banget, nggak ada kegiatan, nggak kenal siapa-siapa. Soalnya dari organisasi, dari setiap kegiatan tuh pasti kita punya kenalan baru, punya pengalaman baru gitu loh. Ya nggak sih, Iya, kayak jadi mereka yang bilang anak-anak organisasi itu kayak kurang kerjaan, mungkin mereka yang kurang kerjaan iya sih. gitu. Tapi ya nggak salah juga sih ya. Maksudnya itu kan tetap kembali ke pribadi masing-masing gitu ya. Benar. Mau kamu mau jadi mahasiswa apapun gitu, yang penting enjoy aja sih Iya. gitu gak sih yang di ya kalau misalkan nggak ikut organisasi ya mungkin mereka punya kesibukan yang lain atau emang ya udahlah gini aja gitu. Yang penting kuliah, ngerjain tugas gitu. Tapi ya itu sih kayak kembali lagi ke pribadi kayak kita netral aja sih gitu. Benar-benar. Mungkin nggak mau terlalu sibuk atau pandangan sendiri-sendiri sih. Iya. Kamu pernah nggak sih nemuin temen yang kamu kok ikut ikut kegiatan ini, gimana sih caranya? Pernah nggak nemuin kayak gitu? Caranya gimana nih Maksudnya bisa masuknya ikut atau oh kegiatan itu gitu, banyak kan kayak teman-teman iya kita iya yang kayak gitu. Terus apa lagi nih? saran nih ada maksudnya kan kamu banyak nih organisasi gitu. Ada nggak sih saran atau solusi gitu biar atau enggak gini deh manfaat dulu manfaat kamu ikut berorganisasi sampai saat ini gitu yang kamu dapetin tuh apa aja sih? Tadi udah aku omongin ya, banyak pengalaman, banyak teman. Tapi selain itu juga kita jadi banyak apa ya, informasi-informasi yang kita dapat. Terus kita juga bisa juga mendaftar beasiswa. Kadang kan juga ada tuh beasiswa prestasi, beasiswa aktif organisasi, itu kan juga Iya ada. itu kayaknya sangat membantu banget Iya, ya itu kayak kita membantu ikut. mahasiswa-mahasiswa banget gitu Bener-bener. loh. Jadi kayak banyak manfaatnya. Jadi kayak ayolah ikut organisasi. Jangan sia-siakan masa-masa kuliahmu hanya dengan kuliah Wow. pulang. Iya sih bener banget. Kalau dari Kalau kamu sendiri gimana? kalau Sarannya nih. dari aku saran sih aku kembaliin ke masing-masing gitu ya. Kalau mau ikut organisasi ya silahkan, kalau enggak ya it's okay gitu. Jadi tapi kalau selama aku ikut ya sampai saat ini gitu fix sih kayak seru banget gitu kita ikut Seru. organisasi ya karena ya itu tadi kita banyak relasi yang nggak kenal kampus yang nggak tahu tentang seluk beluk Ya, kampus gitu kita tuh jadi ya, ya, tahu ya, gitu ya, pelan-pelan benar-benar. kita jadi tahu karena kan eh selain kayak kita banyak relasi dan ya itu tadi kita jadi bisa tahu informasi apapun gitu walaupun itu bukan dari jurusan kita atau fakultas kita tapi kita banyak dapat informasi juga Iya, gitu iya, karena kan benar-benar. kenalan kita pun nggak cuman dari satu kelas atau jurusan kita sendiri pasti banyak dari jurusan lain dan kayak
ya udah bertukar pikiran sama fakultas lain, jurusan lain kayak gitu sih. Jadi banyak informasi yang kita dapat. Bener banget. Oh ya nih, kalau kamu sendiri boleh gak sih gitu dikasih tahu nih kamu ikut apa gitu. Jadi kan biar friendscom semua tuh tahu gitu apa aja Oke. sih yang diikutin. Oke, kalau aku sendiri sih ikut organisasi internal kampus yang mana itu adalah HMPS KPI sesuai dengan prodiku, Komunikasi Ya, dan prodi Penyiaran kita Islam. sih, Iya, kita benar. KPI. Kalau Mbak Nasia sendiri apa nih organisasinya? Kalau aku ikutnya HMPS KPI dong tentunya Mantap karena banget. sesuai dengan Prodi prodiku. Iya. prodi kita. Prodi kita, iya. Prodi semua. Enak nggak sih jadi anggota HMPS? Enak banget ya? Ya pasti ada enak dan enggaknya ya. Iya, Kalau benar. ya kita kan kayak sharing aja gitu. Ya pasti ada enak ada enggaknya. Cuman tapi banyak enaknya sih beneran. Jadi kita bisa lebih kenal prodi kita sendiri Bener. gitu. Pastinya KPI gitu, Komunikasi Penyiaran Islam, dan ya bisa lebih mengenal aja gitu. Terus event-eventnya banyak nggak sih kalau di HMPS itu? Iya nih, kalau event banyak dong tentunya gitu. Kita ada event bulanan juga ada. Kayak misalnya rapat gitu kan pasti kita ada ya bulanan gitu, dan event-event yang lain. Terus di prodi KPI sendiri kan juga ada event besar ya. Ya, Ya, bulan-bulan Agustus September ini. Apa itu eventnya? KPSD tentunya. Oke. Itu event terbesar Tahunan, di ya. HMPS KPI. Wow banget pokoknya acaranya. Jadi untuk mahasiswa baru jangan lupa ikut HMPS KPI ya. Siapa tahu nanti bisa ikut event-event kita. Iya nih, buat friendscom semuanya, kalau pengen nih gabung di HMPS KPI boleh banget. Boleh banget. Banyak kegiatan, banyak event, banyak Iya. pertemanan yang bakal kita jumpain di situ. Bisa dapet jodoh juga nih kalau Ih, beruntung bener ya banget. guys gitu. Bener. Untuk informasi tentang HMPS KPI, friendscom semua bisa ini nih, bisa stay tune di IG HMPS KPI tentunya. Benar. Oke nih, gak terasa ya udah lama nih kita. Ya nggak lama sih, baru Udah beberapa sebentar. menit. Ya. Ada nggak nih nggak kata terakhir sih, kayak apa ya, closing statement nih dari Tanti? Kalau kalian jadi mahasiswa ya gunakan waktu tenaga kalian yang bermanfaat lah. Ikuti kegiatan yang bermanfaat bagi kalian, yang nambah pengetahuan dan bisa apa ya? Ya intinya bermanfaat banget lah bagi kalian gitu aja sih. Ya, selagi masih muda ya, kita nyari kesibukan yang tentunya positif gitu. Benar. Oke, gak terasa nih kita udah berbincang-bincang Cukup lama. ya. Mungkin cukup sekian podcast kali ini bersama aku dan Tanti tentunya. Jangan lupa buat dengerin podcast kita dan stay tune di media sosial kita tentunya. Sekian dari aku, semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.